Bawaslu 27 November lalu memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan netralitas kepala desa di acara Desa Bersatu yang digelar pada 19 November lalu di Gelora Bung Karno. Pelaporan dilakukan sebelumnya oleh Aliansi Masyarakat Pemilu Jurdil (AMPPJ), melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara tersebut. Banyaknya bukti yang diduga acara tersebut mengarahkan dukungan terhadap capres. Selain video amatir yang banyak beredar di media sosial, tanda pengenal peserta juga bertuliskan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam pilpres, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Bahkan aturan netralitas aparatur sipil negara sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, untuk mengetahui rencana pemeriksaan 176 kepala desa di Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama dengan Kris Tadi di Mapolda Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah. Kris Tadi, ya. Kami dengar pemeriksaan diundur. Bisa dijelaskan kepada kami alasan polisi untuk mengundur pemeriksaan? Ya, memang benar. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Stefanus Satake Bayu, bahwa pemeriksaan kepala desa sampai saat ini belum dilakukan. Pemeriksaan oleh tim penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Tengah ditunda. Sementara mengenai alasannya, untuk petugas atau tim penyidik lebih profesional dan netral. Demikian, Bram. Materi pemeriksaan yang diagendakan untuk para terperiksa ini apa sesungguhnya? Ya, memang benar. Sebelum pada waktu keterangan rilis, pernah disampaikan bahwa agenda pemeriksaan terkait dengan penggunaan dana aspirasi desa yang digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Caranya bervariasi antara 100 juta sampai 200 juta. Dan itu tercium adanya dugaan korupsi atau pemotongan. Demikian, Abraham. Kami juga harus pastikan rencana pemanggilan ini dilakukan, kami dengar, di 3 kabupaten, yaitu Wonogiri, Karanganyar, termasuk Klaten. Betul demikian, kepala desa yang menjabat di wilayah yang dimaksud? Betul. Seperti yang disampaikan oleh Ditreskrimsus Komisaris Besar Dwi Subagio. Demikian. Oke, terima kasih Kris Tadi atas laporan Anda dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, kami akan dalami terkait dengan pemeriksaan kepala desa di Jawa Tengah. Kami juga sudah terhubung dengan Kukuh Ragil Putro, Kepala Desa Pojok Mojogedang, Karanganyar. Selamat malam, Mas Kukuh. Selamat malam, Bapak. Ya, Mas Kukuh, kami ingin pastikan Anda salah satu kepala desa yang diagendakan untuk diperiksa. Betul demikian ya, Pak Kukuh? Betul. Kemarin kita ada surat dari Polda Jateng untuk penyampaian data-data, tapi sampai saat ini belum jelas lagi karena memang ditunda. Oke. Surat pemanggilan diri Anda itu masuk secara personal ke Anda atau beramai-ramai? Pokoknya ke seluruh desa, jadi ada 162 desa di Kabupaten Karanganyar. 162 desa ya? Pak Kukuh? Ya. Jadi sebetulnya 162 desa yang benar ya? Iya. Untuk di Karanganyar. Yang jelas
memang benar kita terima bantuan provinsi lumayan karena memang itu sudah jadi bantuan untuk desa, tapi yang jelas secara administratif kita semuanya sudah kita lengkapi dan kapanpun data itu diperlukan ataupun dibutuhkan kita siap. Kaget tidak dengan panggilan tersebut? Saya rasa biasa karena memang sudah melalui Dispermades, jadi saya rasa tidak masalah. Yang penting data dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sudah kita siapkan. Oke. Yang jelas sewaktu-waktu diminta kita siap. Nah, jika disebutkan ada indikasi dalam tanda kutip ya penyalahgunaan dana desa di sana, apakah Anda merasa demikian? Yang jelas semuanya sudah kita laksanakan dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan, secara LPJ secara administratif juga sudah kita penuhi. Yang jelas untuk data semisal diminta ya kita siapkan. Oke Pak Kuku, tetap bersama kami ya karena kita langsung konfirmasi ini dengan Indonesia Police Watch. Bung Sugeng. Halo, Ya, selamat malam. Ya, Bung Sugeng, selamat malam. Bung Sugeng, kami ingin konfirmasi lagi kepada Anda mengenai statement Anda yang menyebutkan bahwa ini syarat kepentingan politik pemanggilan serempak kepala desa. Begini ya, IPW itu sekedar mengingatkan Polri bahwa di Polda Jateng itu ada pemanggilan yang menurut saya sangat tidak wajar ya. Tidak wajarnya kenapa? Belum pernah di dalam satu proses pemeriksaan perkara korupsi mau diborong itu pemeriksaan katakanlah tadi 162 ya kepala desa satu kabupaten. Kalau 3 kabupaten ditambah dengan Wonogiri dan Klaten itu kan berarti hampir 500 kepala desa mau diperiksa, artinya 500 perkara. Ini pemeriksaan yang ambisius ya. Belum pernah di dalam proses penegakan hukum ada 500 berkas pemeriksaan perkara yang mau diperiksa dalam waktu pendek. Nah ya itu satu ya. Karena untuk memeriksa satu berkas perkara korupsi itu nggak sederhana. Dalam satu perkara korupsi katakanlah penggunaan dana aspirasi desa itu akan diperiksa 500 BPD. Oke, ya. sekalipun disebutkan pokok perkaranya sama ini terkaitan penggunaan dana desa. 500 BPD ya untuk masing-masing. Itu satu BPD aja ketua sekretaris diperiksa. Kemudian diperiksa perangkat desa sebelum sampai kepala desa. Kemudian kontraktor ya, kalau ada kontraktornya atau dikerjakan swadaya ya. Ini penunjukan langsung. Kemudian pengecekan proyek tersebut ada atau tidak sesuai dengan spek atau tidak. Kemudian menurunkan tim BPK. Enggak sederhana ini, ya. Jadi menurut Anda apa di balik ini semua kalau disebutkan ada dalam tanda kutip agenda politik? Yang kedua, itu kantong-kantong yang diperiksa itu adalah kantong-kantong pendukung partai yang mendukung salah satu pasangan calon ya. Kantong-kantong yang kita ketahui Wonogiri, Klaten dan juga Karanganyar itu kantongnya PDIP. Ya. Jadi tentu akan timbul spekulasi bahwa pemeriksaan ini bukan sekedar penegakan hukum. Yang ketiga nih, orang diperiksa itu Pak Kades merasa yakin ya bahwa semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Pak Kades saya mau bilang ya, kalau yang namanya reserse itu jago mencari yang namanya kesalahan-kesalahan. Kalau yang benar mah nggak diungkap, yang salah-salah nanti diungkap. Kesalahan prosedur ya, pembayar yang tidak sesuai dengan prosedur ya, pembelian kemahalan harga ya. Kemudian ketika dicek sesuai speknya tidak sesuai spek, bagaimana itu? Ya. Jadi tidak sederhana ya. Oleh karena itu IPW hanya mengingatkan, kan spiritnya institusi Polri atau Pak Kapolri adalah
netralitas. Oleh karena itu ini harus turun sampai kepada polda-polda. Dalam hal ini adalah Polda Jateng gitu ya. Jadi IPW mengingatkan supaya tidak terlanjur, minta ditunda lah Oke. sampai selesainya pemilu karena ini tidak kadaluarsa kalau sampai selesainya pemilu ya. Terima kasih. Ya. Pak Kukuh, Anda merasa terintimidasi tidak dengan pemeriksaan tersebut? Atau biasa-biasa saja? Yang jelas kita semuanya sudah siap, baik itu karena memang setiap pekerjaan kita selesaikan dengan baik, kita buat secara administrasinya, kemudian pekerjaan di lapangan juga kita selesaikan. Setelah itu tinggal ya menunggu seperti apa. Apakah betul ada intimidasi yang Anda alami? Apakah betul kemudian Anda merasa ataupun rekan-rekan Anda sama kepala desa yang lain juga merasa sama ketika pemeriksaan ini dikaitkan dengan intimidasi untuk pengerahan suara pemenangan capres tertentu? Sampai saat ini belum ada intimidasi ataupun yang lainnya karena memang juga pemeriksaan juga akhirnya ditunda dan kita hanya terima surat, kita siapkan dari Dispermades, kita siapkan berkas-berkasnya, ya sudah seperti itu saja. Jadi sampai detik ini belum ada intimidasi ataupun hal-hal yang lainnya. Saya rasa masih kita sewajarnya saja dalam bekerja melayani masyarakat. Oke, termasuk kemudian Kades juga dituntut perannya untuk tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Karena ini kaitannya dengan tahun politik, Pak Kukuh. Sampai sekarang belum ada sama sekali himbauan ataupun apa di Kabupaten Karanganyar mengarah ke satu calon presiden ataupun ke yang lainnya. Masalah politik belum ada sama sekali. Dan sepatutnya juga bahwa kepala desa juga mengerti juga kan seharusnya bahwa ada dalam koridor yang netral, tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Ya, kita tahu posisi sebagai kepala desa ya kita netral tentunya, dan seperti ini faktanya sampai saat ini juga belum ada apapun yang menjadi kita untuk takut atau yang lainnya belum ada. Oke, tetaplah bersama kami dalam The Prime Show. Akan kembali untuk Anda saat lagi.